Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas BPPD. Saya Juanjan, NRP 177005. Saya Nita Ambarwati, NRP 17005. Saya Nabila Nuhija, NRP 17041. Saya Ikhwan Johar, NRP 1700044. Saya Wahyu Wisnu, NRP 17104. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video yang berisi penjelasan tentang persona-persona yang sudah kami buat terkait aplikasi yang akan nantinya dibuat tentang pengunjung yang ingin datang ke Surabaya, serta beberapa analisa website pariwisata, yakni kota Singapura dan kota Chicago. Nah, untuk pertamanya kami akan jelaskan yang website kota Singapura, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nabila Nuhija. Ya, untuk analisa website pertama, untuk Singapura, untuk kota Singapura sendiri, jadi kami menganalisanya per page atau per yang ada di navigasi barnya sendiri. Nah, untuk di website Singapura ada homepage atau halaman pertama, ada page see and do, ada festival dan acara, ada makan dan minum, ada belanja, ada tinggal, sama ada peluang wisata. Nah, yang pertama untuk halaman utama sendiri, untuk visualnya sendiri disambut oleh banner besar dengan judul Passion Possible. Terus untuk gambar latar bannernya berupa beberapa objek wisata di Singapura yang paling terkenal, yaitu ada Marina Bay Sands sama Gardens by the Bay. Nah, kalau misalnya bannernya ini diklik, ada tombol kayak play ini, dia akan memutarkan video tentang Singapura secara keseluruhan sebagai objek wisata yang menarik. Nah, selanjutnya, di bawah banner tersebut ada deskripsi teks di halaman selanjutnya. Nah, di bawah banner ini terdapat deskripsi teks yang masih berhubungan dengan judul atau tagline utama yang sebelumnya, yaitu Passion Possible. Nah, di deskripsi ini membujuk para pengunjung website bahwa Singapura memiliki semua situs pariwisata bagi siapapun dengan minat apapun. Nah, di bawah di mana passion dan peluang bertemu di sini kita dikasih 6 gambar yang dikategorikan berdasarkan tipe-tipe para wisatawan yang umum. Di sini di Singapura mengkategorikan yang pertama ada pecinta makanan, para penjelajah, kolektor, penyuka sosialisasi, para pembawa ketegangan, dan para pembentuk kebudayaan. Di sini modelnya sama semua, jadi ada image-nya, terus ada judulnya, sama ada deskripsi singkatnya. Nah, kalau misalnya diklik, ini nanti akan membawa di pengunjung website ke page masing-masing, individu, pecinta makanan, dan lain-lain. Nah, masih di halaman utama, ada lagi bagian dapatkan inspirasi dari Passion Ambassador. Jadi di sini di Singapura ini dia menampilkan para Passion Ambassador yang dimiliki oleh Singapura dalam bentuk gambar dan deskripsi singkat dalam sebuah kartu. Nah, Passion Ambassador sendiri ini merupakan warga negara Singapura yang jadi representasi dari passion atau bidang yang ia minati. Kalau dihubungkan dengan bagian sebelumnya, para Passion Ambassador dapat dikategorikan ke dalam 6 tipe-tipe wisatawan yang sebelumnya ada di atas. Jadi dia merupakan representasi dari wisatawan yang ingin berkunjung ke Singapura ini. Nah, kalau misalnya diklik jadi setiap Passion Ambassador ini punya individual page. Nah, selanjutnya lagi, setelah Passion Ambassador, di sini ada artikel pilihan editor. Ditampilkan beberapa artikel pilihan melalui satu foto, satu judul, dan satu deskripsi singkat. Nah, kalau menurut analisa kami, tujuan adanya ini tuh si admin ini memberikan shortcut atau artikel pilihan yang terbaik menurut editor media di Instagram, Facebook, dan Twitter dari Your Singapore ID sebagai kanal resmi Tourism Singapura. Nah, di bagian ini
Di bagian ini mengajak para pengunjung situs untuk menjelajah dan menemukan testimoni lebih banyak dari para wisatawan Singapura. Nah, selanjutnya lagi di bawah bagian media-media Instagram dan Facebook yang dibagikan oleh pengunjung Singapura, ada peta wisata Singapura, yaitu ada 1-12 titik yang petanya berjudul Jelajahi Neighborhood Populer Kami. Nah, titik-titik yang ditampilkan merupakan titik dengan situs wisata yang terkenal di Singapura. Setiap ini titiknya diklik nanti akan memunculkan informasi terkait wilayah tersebut berupa gambar dan deskripsi singkat, kemudian ada link untuk mempelajari lebih jauh. Kita di halaman utama paling bawah yaitu ada footernya, jadi ada navigasi websitenya Visit Singapura, juga ada link ke TripAdvisor, sama ada link ke kontak Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Nah, untuk halaman utama seperti itu, terus untuk halaman selanjutnya, halaman Ciendu, sama seperti halaman utama, jadi disambut oleh banner besar sama judul, terus di bawahnya lagi ada link ke laman lain berdasarkan minat pengunjung situs, yaitu daerah sekitar, seni, sejarah, arsitektur, budaya, rekreasi, dan bersantai, alam marga satwa, dan melalui Singapura. Nah, itu tuh juga bisa diklik masing-masing linknya, nanti akan membawa ke laman individual. Misalnya kita kasih contoh, ini laman individual seni, jadi di sini ada banner lagi, terus dia ada rekomendasi, sama ada jelajahi berdasarkan tempat wisata di Singapura. Nah, di sini juga terdapat link ke laman lain berdasarkan karakteristik pengunjung situs, seperti yang ada pencinta makanan dan lain-lain. Nah, misalnya kita klik lagi nih si karakteristik pengunjungnya ini, terus muncul lagi nih kayak yang di bawah. Kayak ini misalnya pencari ketegangan, ada banner dan video lagi. Terus juga ada informasi tentang passion ambassador yang berkaitan dengan karakteristik pencari ketegangannya itu. Nah, ketika si passion ambassador yang diklik ke individual page passion ambassador, nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada foto sama deskripsi singkat si passion ambassador-nya, sama ada si petualangan yang menggambarkan objek-objek wisata atau situs wisata di Singapura yang berhubungan dengan pencari ketegangan tersebut. Nah, di halaman itu juga ada artikel mulai dari events yang berkaitan dengan karakter pencari ketegangan maupun tempat-tempat wisata yang menawarkan fasilitasnya. Terus di halaman pencari ketegangan tadi kan ada passion itu bukan di page Ciendu, selanjutnya ada di page festival dan acara, kurang lebih sama. Jadi pokoknya ada gambar yang menarik sebagai bannernya. Terus kalau di festival dan acara, dia itu ada highlights, jadi ada event yang paling menarik di Singapura itu sendiri. Selanjutnya di bawah highlights, itu dia ada what's on. Jadi di sini ditampilkan acara-acara atau jadwal acara apa saja yang akan berlangsung di Singapura, dan bisa difilter berdasarkan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan. Nah, ketika kita mencet salah satu card eventnya, akan dibawa ke page individual lagi. Nah, di sini ada contohnya kan World Gourmet Summit. Jadi ada gambar dalam bentuk slider gini, sama ada kapan tanggalnya, sama di bawahnya dia ada artikel singkat. Nah, selanjutnya ke page makanan minum, sama, jadi ada banner besar, terus judul, terus ada tips singkat, sama ada passion ambassador. Jadi passion ambassador itu berkaitan sama semua karakteristik yang tadi ada di halaman utama. Terus kalau untuk page makanan minum, dia dibagi 3. Jadi ada makanan khas, makanan di luar, sama kehidupan malam di Singapura. Nah, ketika kita mencet salah satu, misalnya makanan khas laksa, kita dibawa ke page individual lagi. Terus ada gambarnya laksa, ada deskripsi singkat, sama
ada artikel trivia tentang laksanya itu sendiri. Selanjutnya ke page belanja. Jadi di sini sama ada video, banner besar, deskripsi, ada passion ambassador. Terus di sini ada tempat belanja di Singapura. Jadi di sini kita dikasih tahu beberapa artikel yang berhubungan dengan tempat belanja di Singapura. Selanjutnya, setelah belanja ada page tinggal. Nah, di page tinggal ini, sama seperti page-page sebelumnya, ada banner. Terus kalau di page tinggal sendiri ini, dia yang meng-highlight-nya ada bagian Singapore Tourism Awards. Di sini dia menampilkan hotel-hotel atau penginapan apa aja yang menang di Singapore Tourism Awards kemarin. Nah, di bawah Singapore Tourism Awards ada tampilan dari TripAdvisor. Jadi, ada beberapa pilihan hotel. Jadi, ada hotel terbaik di Singapura, hotel mewah, terbaik di Singapura, hotel dengan layanan terbaik, itu berdasarkan Traveler's Choice-nya TripAdvisor. Ketika kita mengklik salah satu hotel, ini kita akan dibawa ke link ke halaman si TripAdvisor-nya sendiri. Selanjutnya ada panduan wisata, yaitu ini lebih ke informasi basic dan penting yang harus diketahui para wisatawan sebelum dia pergi ke Singapura. Jadi kayak mata uang dan lain-lain. Nah, selanjutnya ini bukan page, tapi ada fitur favorites. Jadi dari sekian banyak artikel-artikel yang ada di website Singapura itu sendiri, jadi si pengunjung situ dia bisa nge-favoritin atau nge-bookmark artikel yang menurut dia menarik, terus bisa jadinya dia nggak perlu ribet-ribet lagi nyari artikel yang disukain. Untuk analisa website Singapura seperti itu. Selanjutnya, analisa Chicago akan disampaikan oleh teman saya, Johar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang website yang ada di kota Chicago di Amerika Serikat. Jadi websitenya adalah www.choosechicago.com. Jadi pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran yang ada pada home screen yang ada di website Chicago ini. Nah, pada website Chicago ini dia dibagi menjadi beberapa section, di mana masing-masing section itu memiliki konten-kontennya sendiri. Nah, saya akan jelaskan tentang section yang pertama. Jadi di section yang pertama ini, pada halaman utama tourism website Chicago itu ada sebuah tagline besar yang berjudul Welcome to the City That Feels Like Home. Jadi di sini ada penekanan di bagian feels like home-nya, yang ini menggunakan font yang berukuran besar, di mana memberikan gambaran bahwa turis-turis yang mungkin akan berkunjung ke kota Chicago ini dapat merasakan apa yang mereka rasakan itu seperti mereka sedang berada di rumah. Nah, jadi kota Chicago ini benar-benar memberikan pengalaman kepada para pengunjung seperti para pengunjung itu berada di kampung halamannya sendiri. Nah, selain itu juga disuguhkan salah satu pemandangan di kota Chicago, yang mana ini adalah gambar dari beberapa gedung-gedung besar yang ada di kota tersebut dan difoto di daerah pantai dari kotanya. Jadi kota Chicago ini berada di dekat laut, sehingga pengunjung juga bisa melakukan liburan mungkin ke tempat pantai ini. Nah, pada bagian menu navbar atau navigation bar terdapat beberapa pilihan menu. Yang pertama itu adalah explore. Jadi di websitenya Chicago ini terdapat 3 navbar utama. Jadi ada explore, things to do, dan plan your trip. Nah, jadi pada bagian explore itu dijelaskan tentang tempat-tempat yang informasi-informasi menarik mengenai kota Chicago, seperti musim atau tren apa saja yang sekiranya ada di kota Chicago tersebut, serta tempat-tempat lingkungan bagi restoran itu seperti kampung Cina mungkin, atau orang-orang, misalnya kalau kita orang Indonesia ingin pergi ke tempat yang banyak orang Islamnya, nah itu ada informasi-informasi di tab Explore. Jadi di Explore ini mereka memberikan penjelasan tentang
apa saja aktivitas-aktivitas yang jadi agenda tahunan mereka, serta bagaimana culture yang terdapat dalam kota tersebut. Kemudian yang kedua, ini things to do. Di sini ada penjelasan berbagai event-event yang dilaksanakan pada kota Chicago di waktu-waktu tertentu. Nah, di sini juga terdapat tempat untuk melakukan order tiket dari event-event tersebut, sehingga pengunjung website bisa langsung melakukan pemesanan terkait event yang ada di kota Chicago. Kemudian yang ketiga, terdapat tab Plan Your Trip yang berguna sebagai panduan untuk pengunjung dalam mengunjungi kota Chicago. Jadi di sini ada berbagai informasi-informasi penting terkait bagaimana cara pengunjung agar mereka tuh sampai ke kota Chicago dengan aman dan tepat gitu, atau mungkin transportasi apa saja yang sekiranya bisa mereka gunakan agar sampai pada kota tersebut, dan penginapan apa saja yang bisa mereka gunakan untuk bermalam di kota Chicago. Nah, jadi di bagian tab Plan Your Trip ini semuanya sudah dijelaskan di sana. Nah, ini beberapa gambar yang ada di masing-masing tab. Jadi yang pertama itu bagian explore ini ada menu utama, tombol utama ini Chicago Year Round. Jadi Chicago Year Round ini adalah penjelasan terkait aktivitas di kota Chicago itu, musim-musim yang ada di kota Chicago itu secara tahunan. Dan neighborhood ini area-area khusus yang seperti saya jelaskan itu orang-orang Cina itu di mana gitu, tempat-tempat asrasnya. Kemudian ini ada Chicago Style yang merupakan tempat-tempat penting-penting yang mungkin bisa menjadi identik dari pengunjung website. Kemudian yang bagian things to do itu ada ya seperti tadi berbagai macam event-event yang ada di kota Chicago, itu festival, tours atau food and drinks, makanan minuman yang khas di sana, museum-museum, teater, musik atau nightlife, taman serta tempat berolahraga. Nah, di sini ada juga tombol utamanya, yakni event-event, tiket-tiket eventnya, terus restoran-restoran penting, dan tempat yang bisa dilakukan seperti tempat-tempat wisata atau tempat-tempat perkunjungan. Kemudian ada Plan Your Trip yang terakhir, ini berisi tentang hotel dan deals. Jadi di sini kita dapat menemukan yaitu tadi tempat penginapan dan bagaimana cara pergi ke sana. Oh ya, kemudian ini di navbar juga diberikan fitur untuk perjalanan. Berikut ini tampilan pemesanan perjalanan yang bisa dilakukan di tourism website Chicago. Jadi di sini kita juga dapat memilih tujuan, kemudian kapan pergi dan kapan pulang, dan berapa ruangan dan pengunjung yang akan datang ke kota Chicago. Kemudian website ini juga memberikan fitur untuk menyimpan hal favorit pengunjung, seperti mungkin tempat-tempat yang akan mereka kunjungi itu, yang mungkin menjadi target mereka dalam mengunjungi tempat Chicago. Kemudian juga di navbar ini ada fitur pencarian, seperti mungkin hal-hal penting yang ingin dicari oleh pengunjung. Nah, dan itu adalah bagian section 1. Selanjutnya section 2 oleh teman saya. Baik, dari section navigasi bar, kita beralih ke section yang ada di bawahnya. Nah, di sini diberikan tampilan deskripsi tentang kota Chicago itu seperti apa. Di sini saya modifikasi judulnya dengan description. Nah, di description ini diberikan deskripsi singkat tentang kota Chicago dan hal-hal apa aja yang ini juga ditampilkan capaian atau penghargaan yang didapat dari Chicago. Dan yang digunakan di section ini yaitu berupa teks dan gambar. Nah, section ini memberikan manfaat bagi pengunjung mendapat gambaran bahwa kota Chicago itu memiliki yang bagus dan bisa meningkatkan kepercayaan bagi pengunjung datang ke kota Chicago. Selanjutnya yaitu bagian ketiga. Di sini diberikan tampilan berupa gambar kotak-kotak ini
mirip website card. Ya di sini web Chicago style. Nah, pada bagian ini informasi disajikan dalam bentuk grid atau punya gambar dan teks dan konten Chicago style. Di sini terdapat dua pilihan, yaitu pilihan yang pertama ini pengalaman atau experience, dan kedua ini berdasarkan interest atau kesukaan dari pengunjung. Media yang digunakan di sini yaitu teks dan gambar yang dibungkus dalam bentuk grid system. Manfaatnya yaitu dengan menggunakan pengkategorian ini, wisatawan bisa memperoleh informasi sesuai dengan keinginannya. Kemudian lanjut ke bagian ketiga. Di sini diberikan informasi tentang berita-berita yang ada di kota Chicago. Nah, di sini diberikan tampilan slide informasi yang disertai dengan gambar yang bisa diberikan kepada pengunjung website supaya mendapat informasi tambahan yang tidak monoton, karena tadi bisa kan bentuknya slider, jadi bisa berganti setiap beberapa detik sekali. Nah, media yang digunakan yaitu gambar dan teks, serta memberikan informasi tambahan yang tidak monoton kepada pengunjung web. Lanjut kemudian ke bagian kelima, ini website kita memberikan bagi pihak yang ingin menampilkan iklannya di website Chicago ini. Media yang bisa ditampilkan di sini yaitu dalam bentuk gambar dan teks. Kemudian ke bagian keenam ini, website Chicago ingin menampilkan Chicago. Ini menampilkan informasi tentang peristiwa terkini yang akan dilaksanakan di kota Chicago, media yang berisi gambar dan teks, serta di sini juga diberikan informasi tanggalnya kapan diadakan. Memberikan informasi terkini kepada pengunjung website. Lanjut ke bagian ketujuh, ini juga diberikan slot iklan lagi bagi pihak yang ingin menampilkan iklannya di website Tourism Chicago ini. Selanjutnya yaitu bagian ke-8, yang dengan tulisan ini dibuat untuk menunjukkan aktivitas atau lokasi-lokasi orang-orang yang ada di sekitar Chicago. Itu budaya yang sangat unik. Foto-foto ini didapat dari akun-akun yang mengunggah fotonya di Instagram. Dari gambar dalam bentuk grid system, gambar diambil dari Instagram para orang yang ada di sekitar kota Chicago. Kemudian ke bagian 9 ini bentuknya mirip card. Di sini ada gambar dan teks dengan judul si Chicago Like a Local. Ini diberi judul si Chicago Like a Local karena ingin memberikan, karena di dalam card tersebut disajikan informasi yang membuat orang-orang akan mengetahui informasi tentang kota Chicago seperti apa gitu. Di dalam card ini disajikan informasi tentang para wisatawan yang telah berkunjung atau memiliki pendapat dan pengalaman yang sudah mengunjungi kota Chicago tersebut. Itu berisi tulisan atau teks dan disertai dengan gambar. Jika kita menekan salah satu card ini, akan dialihkan ke halaman artikel tersebut. Ini contoh dari salah satu artikel yang ada di card tersebut. Di sini media yang digunakan itu teks dan gambar. Manfaatnya memberikan informasi pendapat orang lain tentang suatu lokasi di Chicago, karena di artikel ini isinya itu tentang pendapat bahwa orang ini kan ada orangnya nih, Alma Nan. Ini dia tentang lalu ke bagian ke-9 ini ada seperti yang dijelaskan di Nasbar tadi, yaitu kan pada bagian ini website Chicago memberikan bantuan bagi wisatawan jika ingin berkunjung ke kota Chicago. Ini bisa memberikan sebuah fitur yang dapat digunakan untuk mencari
tiket penerbangan atau hotel penginapan yang dilakukan kerjasama dengan penyedia jasa travel Expedia. Ini media yang digunakan yaitu teks, manfaatnya memberikan kemudahan bagi pengunjung untuk memesan tiket penerbangan atau selanjutnya yaitu bagian ke-10. Bagian ini menampilkan pilihan untuk berlangganan newsletter dan panduan bagi wisatawan. Jadi orang belum pernah mengunjungi website ini atau belum pernah ke kota Chicago, ini bisa informasi-informasi terkini atau bisa mengunduh juga panduan jika ingin ke kota Chicago tersebut. Dan yang terakhir yaitu bagian footer. Di sini seperti biasa pada website umumnya, bagian footer ini ditampilkan informasi kantor dan bagaimana jika seseorang ingin menghubungi bukti yang telah dapat dilihat main office-nya, lokasinya di mana, menghubungi pihak Chicago ini. Itu juga ditampilkan pada bagian bawah ini partner. Media yang digunakan yaitu teks dan logo dari partner yang diajak kerjasama oleh turisme website Chicago. Mukanya sendiri yaitu memberikan informasi tentang pengelola turisme website Chicago dan di samping dari informasi ini juga diberikan link shortcut ke bagian lain di website Chicago ini seperti event, dan more about tourism website Chicago. Sekian penjelasan dari tourism website Chicago. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Kayak siapa dulu ini? Pada nge-mute anjir. Iya. Ini aku langsung ya. Aku buka gambar Suaranya hilang. Siapa dulu? Suaranya hilang timbul. Udah ada suaranya belum? Udah Net. Aku buka di gambarku aja. Udah kamu tunjukin Udah, Net. apa? Iya ya, makasih. Monita dulu ya? Apa? Nita dulu. Apa? Kamu dulu kan, Nita? Iya, aku dulu. Nita dulu. Oh ya wes, ini wes. Ayo, mulai. Udah. Iya. Selanjutnya itu kita disuruh menganalisis tourism website. Tujuannya itu untuk membuat persona dari beberapa review. Jadi kami itu akan membuat 2 persona. Yang pertama dari blogger dengan nama Irvina Leoni. Dia tuh berasal dari Jakarta. Kemudian dia tuh mantan community manager di sebuah perusahaan advertising dan sekarang menekuni pekerjaannya sebagai seorang blogger. Kemudian di blognya itu tertulis bahwa sebagian besar tulisannya itu mengenai perjalanan dia atau pengalaman dia sebagai seorang backpacker. Nah, jadi sebagai seorang backpacker, si Irviana atau yang akrab dipanggil Mpok Vina ini, dia tuh senang mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota tujuan. Tapi di sini dia tuh masih sering berkunjung ke dalam negeri. Nah, tidak lupa selama perjalanannya dia tuh juga berusaha untuk mencicipi kuliner yang ada di pinggir jalan dan mengabadikan momen perjalanannya dengan cara mempostingnya di akun sosial media pribadinya. Kemudian di blog juga dijelaskan bahwa si Pok Pina ini dia tuh lebih senang mengunjungi satu tempat ke tempat lain dengan cara berjalan kaki daripada menghabiskan banyak uang untuk membayar kendaraan. Soalnya dari blognya itu kan ditulis bahwa dia tuh seorang backpacker. Kemudian di blognya itu juga tertulis beberapa sosial media dari si Irvina ini. Mulai dari personal blog, Facebook fanpage, Twitter, Instagram, YouTube, dan email. Jadi menurut saya dia tuh udah melek sama teknologi. Kemudian goals-nya itu dia tuh ingin mengunjungi banyak tempat wisata dengan budget minimum. Kemudian mencoba makanan murah dan enak di kota tujuannya. Selanjutnya dia tuh ingin mendapatkan pengalaman baru yang dapat dibagikan saat berkunjung ke tempat tujuan. Kayak share foto-foto makanan yang diincipinya sebelumnya, kemudian mendapatkan informasi mengenai tempat wisata dan mall di kota tujuan dengan mudah. Untuk frustrationnya, dia itu tidak memiliki informasi mengenai tarif dan rute kendaraan umum
yang dapat digunakan untuk sampai ke tujuannya. Jadi jalan kaki itu lebih sering dia pakai agar tidak kehilangan banyak uang. Kemudian dia itu tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga dia tidak dapat mengunjungi tempat wisata yang jaraknya jauh dari penginapannya. Selanjutnya itu dia sulit menemukan tempat makan yang sesuai dengan anggaran, sehingga dia itu terpaksa harus makan di tempat terdekat dengan harga yang mahal. Kemudian dia tuh kesulitan untuk mendapatkan informasi mengenai tempat wisata terdekat dengan penginapan. Jadi dia itu tidak dapat mengunjungi banyak tempat dalam waktu singkat karena dia hanya berjalan kaki. Terus needs-nya itu ada si user itu membutuhkan daftar informasi mengenai tempat wisata, mall, tempat makan, serta transportasi yang bisa digunakan agar sampai ke tujuan. Jadi si user itu dapat menentukan pilihan mana yang akan diambil sehingga lebih cepat dan tepat dan lebih banyak lokasi yang dapat dikunjungi. Selanjutnya, persona kedua akan dijelaskan sama Wahyu. Ya, untuk persona kedua, kami mengambil dari seorang travel blogger yang bernama Joshua Thomas. Jadi Joshua Thomas ini merupakan seorang travel blogger dari Ohio, Amerika Serikat. Di blognya, Joshua ini sangat suka berpetualang, dan dia itu selalu menceritakan pengalaman dan keluh kesahnya selama melakukan travel di dalam blognya. Joshua itu bilang di blognya kalau dia itu sangat suka melihat budaya lokal, sama dia juga suka tempat-tempat yang dikelilingi oleh alam. Nah, jadi Joshua ini berumur 45 tahun, dan dulunya adalah seorang store leader Apple. Tapi sekarang dia vakum dan fokus traveling. Untuk kepribadiannya, dia itu seorang extrovert dan suka berpetualang. Untuk kontak yang dicantum di dalam blognya, itu hanya kontak LinkedIn. Selain itu, kita juga bisa menghubungi dia lewat blognya. Jadi di websitenya ini, atau di blognya ini, dia ada kayak form question gitu, kalau mau nanya-nanya. Nah, dari pengalaman yang diceritakan, dia itu bilang kalau dia itu butuh list tempat wisata yang ada di Surabaya. Selain itu, dia juga butuh nama-nama tempat penginapan yang menyediakan makanan vegetarian. Nah, untuk kesulitan atau frustration yang dia alami selama di Surabaya itu, dia merasa tidak puas dengan tempat wisata yang dia kunjungi. Dan dia itu merasa bahwa Surabaya itu bukan kota turis. Nah, jadi dia itu di blognya sempat ke pelabuhan Surabaya. Nah, dia itu bilang kalau ini tuh sebenarnya bukan tempat turis, melainkan benar-benar tempat orang kerja gitu. Jadi dia merasa nggak puas. Selain itu, dia juga kesulitan untuk menemukan tempat penginapan yang menyediakan makanan vegetarian. Nah, jadi dia itu kalau makan harus bergantung sama GoFood buat membeli menu vegetarian. Nah, untuk goals atau tujuan yang ingin dia capai, dia itu ingin dapat berkunjung ke berbagai tempat wisata yang ada di Surabaya. Jadi dia itu ingin pergi ke tempat yang benar-benar fokus untuk wisata, bukan kayak pelabuhan, bukan kayak yang lain. Jadi dia itu benar-benar ingin ke tempat yang penuh sama alam. Selain itu, dia juga ingin menginap di tempat penginapan yang menyediakan menu vegetarian. Jadi dia tuh nggak pengen ngeluarin tenaga ekstra sama biaya ekstra untuk menemukan makanan atau menu vegetarian. Ya, sekian untuk persona kedua. Baiklah, sekian dari kami kelompok 7 kelas BTPT terkait tugas mengenai analisa website dan pembuatan persona tentang website pengunjung ke Kota Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.